Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmati Laili, NIM 33. Nah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan program yang saya bikin, yaitu ya dengan judul program peningkatan kemampuan profesional guru dalam kegiatan permainan anak melalui program pelatihan rumah bermain. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu awal mula terbentuknya program ini diawali dengan pembentukan panitia, kemudian pelaksanaan rapat, membuat brosur, menginformasikan mengenai adanya program pelatihan rumah bermain, pendaftaran dan registrasi peserta pelatihan. Nah, sebelum kegiatan pada hari H pada tanggal 19 September sampai tanggal 20 September, di sini hamil 1 minggu pada tanggal 8 September, kami panitia mengadakan sebuah TM technical meeting untuk menginformasikan lebih lanjut apa saja yang akan dilaksanakan di programnya pada hari H, yaitu kami mendiskusikan tentang seragamnya, kemudian membagi panitia, karena di sini kami menggunakan 6 panitia, yang 1 ketua panitia dan 5 adapun peserta pelatihan yaitu 20, sehingga 5 orang ini menghandle 20 orang, 1 orang menghandle 4 peserta pelatihan. Nah, kemudian pada tanggal 19 September semua peserta pelatihan kumpul jam 8 dan pergi ke Villa Parikesit menggunakan bus. Panitia tidak semua ada di dalam bus, tapi 4 terlebih dahulu datang ke villa untuk menyiapkan dan menyambut kedatangan peserta pelatihan dan men-setting villa seperti layaknya rumah bermain. Ada ayunannya, jungkit-jungkit, pokoknya mainan-mainan anak di situ disetting seperti rumah bermain beneran. Kemudian juga panitia di sana juga membriefing agar meminimalisir terjadinya kesalahan. Adapun pelaksanaannya, setelah tiba di Villa Parikesit, maka semua peserta pelatihan itu registrasi. Kemudian setelah registrasi, kami arahkan ke aula pertemuan untuk melaksanakan pembukaan acara kegiatan program pelatihan rumah bermain. Kurang lebih 7 menit pembukaan acara, kemudian para peserta pelatihan memasuki kamar masing-masing yang sudah disediakan untuk beres-beres, berganti baju, seragam, dan menata ruangan, karena kita sudah menyepakati seragam apa saja yang digunakan dalam kegiatan masing-masing. Setelah peserta telah kembali masuk ke aula pertemuan, di situ panitia membagikan notebook dan alat tulis. Kemudian dipersilakan pemateri atau pelatih fasilitator itu menyampaikan materi tentang kompetensi profesionalnya, terutama untuk kegiatan bermain. Nah, di sini peserta penelitian dapat menulis di catatan notebook tadi yang telah dibagikan, itu menulis catatan pribadi, bisa buat catatannya dia sendiri. Setelah itu kurang lebih 15 menit penyampaian materi, kemudian diputarlah sebuah video yang mana video ini tuh video tentang kompetensi profesional guru dalam kegiatan permainan anak yang kurang sesuai dengan standarnya, sehingga di sini peserta didik setelah mendapat materi dapat menganalisis kekurangan apa dan dituliskan di dalam notebook yang telah dibagikan itu. Setelah itu diberi waktu 7 menit untuk menyelesaikan analisis dan mengirim hasilnya tadi dikirim di grup WA. Nah, dimana kan satu panitia menghandle 4 peserta pelatihan. Nah, di situ satu panitia menjadi PJ dalam pembuatan grup WA menghandle 4 orang ini, dan sehingga waktu menganalisis dikirim di grup WA sama panitia itu dilihat kemampuannya sampai mana sih tiap-tiap peserta pelatihan itu. Nah, setelah itu kami para panitia itu mengisi acara speaking karena sudah melakukan materi, kemudian menganalisis video, sehingga untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang, selalu materi. Kemudian setelah semua sudah berada di rumput Villa Parikesit, setelah itu tadi speaking itu diarahkan ke halaman rumput Villa Parikesit untuk dibacakan challenge-nya, yaitu membuat permainan anak dari media yang sudah dibawa. Nah, di sini 4 kelompok tadi yang dalam WA itu dibagi menjadi 2 untuk menghandlenya lebih mudah. Pasti panitia yang menghandle 4 orang tadi, jadi satu panitia sekarang menghandle 2 kelompok permainan. Nah, setelah itu peserta pelatihan berkumpul kembali. Setelah sudah berkumpul di halaman tadi, pelatih memberikan materi yang di awal tadi, materi tentang kompetensi, kemudian selanjutnya menganalisis, dan ketiga ini pelatih praktik secara langsung bagaimana sih kompetensi profesional guru dengan prosedur kegiatan
bermain dengan permainan yang benar, mendemonstrasikan, membacakan aturan, dan pemberian reward dan punishment-nya. Setelah itu sholat zuhur, isoma, peserta pelatihan dapat berkumpul kembali di halaman rumput untuk membawa media pembelajaran yang maksimal di bawah 2. Selanjutnya setelah itu masing-masing kelompok dapat mendiskusikan atau bisa membuat atau memodifikasi permainan yang didampingi oleh panitia, petanggung jawab, dan pelatih atau fasilitator tadi. Selanjutnya setelah memberikan waktu kurang lebih 1 jam untuk berdiskusi menyelesaikan challenge tadi, dipersilakan untuk sholat. Kemudian kembali ke halaman rumput Villa Parikesit untuk melaksanakan peer teaching. Nah, di sini peer teachingnya kan ada 10 kelompok. Peer teachingnya itu 5 awal dan 5 akhir. Di sini 5 peer teaching ini boleh mengajak audien untuk sebagai peserta didiknya. Selanjutnya tadi panitia yang jadi PJ dalam kelompok kan jadi satu panitia memegang 2 kelompok. Lah di sini tugasnya PJ juga untuk mendokumentasikan atau memvideo hasil peer teachingnya. Lalu dipersilakan isoma. Selanjutnya kan sudah maghrib dan isya, lalu berkumpul lagi untuk membuat deskripsi permainannya. Adapun formatnya judul, deskripsi kategori, tujuan, teori, jenis permainan, alat dan bahan, langkah-langkah, aturan, mekanisme, reward dan sanksi, blueprint, dan hal yang perlu diperhatikan. Setelah itu panitia mengajak peserta pelatihan setelah selesai panitia mengajak untuk mempersilahkan mereka menyelesaikan deskripsi permainan tersebut. Kemudian keesokan harinya panitia mengajak senam di pagi hari agar badan terasa segar dan refresh. Dilanjut dengan kegiatan pre-teaching selanjutnya kan tadi 5 awal, sekarang bergantian dengan 5 yang akhir. Prosedurnya sama, direkam atau didokumentasi oleh PJ panitia. Setelah semua kelompok melakukan peer teaching, maka tugas pelatih dan panitia mengevaluasi dari awal hingga akhir untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dan bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan kompetensi profesional guru terutama dalam kegiatan bermain anak. Setelah selesai semua peserta pelatihan dapat mengumpulkan deskripsi permainan masing-masing PJ, mengumpulkan di PJ panitia bisa melalui flash disk atau melalui WA. Kemudian para peserta pelatihan dapat berkemas untuk persiapan pulang. Nah, ditutup ini dengan penutupan acara. Juga di samping itu peserta pelatihan dapat mengisi refleksi dengan mengisi form yang dikirim oleh panitia TJ di via online, dan pada saat itu juga harus langsung diisi dan dikumpulkan ke PJ panitianya. Selanjutnya perjalanan pulang. Adapun monitoringnya di sini yaitu mencakup dari persiapan, proses dan akhir, ya, meliputi peserta pelatihan, pelatih, panitia, media pembelajaran, dan sarana prasarana. Kemudian evaluasinya di sini saya ada masukkan alangkah lebih baiknya adapun kegiatan ini dapat dilakukan dengan pesertanya itu laki-laki dan perempuan, ditambah juga serta ditambahkan lagi unsur permainan tradisional. Adapun monitoring bisa dilihat di PPT saya halaman 24 hingga halaman 27. Adapun refleksi di sini saya refleksinya itu menggunakan form pengisian. Nah, itu sudah saya sertakan di PPT saya. Selanjutnya penutup di sini berdasarkan pemaparan kegiatan peningkatan kemampuan profesional guru dalam kegiatan permainan anak dengan program pelatihan rumah bermain di Villa Parikesit Jawa Tengah yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 19 sampai 20 September. Nah, sebelum hari H kita mengadakan TM terlebih dahulu untuk membahas segala sesuatu yang diperlukan. Kemudian waktu hari H pemberangkatan pada pukul 8 menggunakan bus. Adapun 20 peserta, 2 pelatih, 6 panitia. Adapun acara dari awal pembukaan acara, kemudian penyampaian materi, menganalisis video, praktek langsung, kegiatan bermain, kemudian peer teaching, diskusi, perencanaan, peer teaching, kemudian membuat deskripsi permainan, evaluasi kegiatan, dan yang terakhir refleksi kegiatan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.